Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalan, nama saya Yayang Sri Rahayu, tingkat 2 Prodi Etika Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Jadi, persalinan itu apa sih? Jadi, persalinan merupakan suatu proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan plasenta yang telah cukup bulan. Dikatakan cukup bulan itu ketika usia kehamilan 37-42 minggu dan dapat hidup di luar uterus atau rahim dan dikeluarkan secara normal. Yang pertama yaitu engagement. Engagement merupakan suatu proses masuknya kepala janin ke dalam pintu atas panggul, biasanya dengan sutura sagittalis melintang menyesuaikan dengan letak punggung. Synclitismus merupakan masuknya kepala bila sutura sagittalis tepat di antara simpisis dan promontorium. Selanjutnya ada asynclitismus, di mana masuknya kepala bila sutura sagittalis agak ke depan mendekati simpisis, disebut asynclitismus posterior. Sedangkan apabila sutura sagittalis mendekati promontorium disebut asynclitismus anterior. Selanjutnya descent, yaitu turunnya kepala. Pada nullipara terjadi sebelum persalinan, sedangkan pada multipara biasanya terjadi bersamaan dengan engagement. Mekanisme turunnya kepala ini disebabkan kontraksi uterus berlangsung dan turunnya kepala mengalami kemajuan dan akibat fleksi lateral leher petus sutura sagittalis berorientasi ke bidang tengah panggul. Kepala akan semakin turun seiring dengan adanya kontraksi. Selanjutnya yaitu fleksi, di mana dagu sudah mendekati dada, kepala sudah mencapai os ischiadica dan kepala tertahan. Sampai di dasar panggul, kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal, sehingga akan terjadi putar paksi dalam, di mana ubun-ubun kecil yang tadinya di samping berubah menjadi di depan. Putaran paksi dalam ini merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Selanjutnya yaitu ekstensi. Ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu dagu menjauhi dada. Dalam rotasi, ubun-ubun kecil akan berputar ke arah depan, sehingga di dasar panggul ubun-ubun kecil berada di bawah simpisis, dengan suboksiput sebagai hipomokleon. Kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada saat his, pulpa akan lebih membuka dan kepala janin makin tampak. Perineum menjadi lebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his dan kekuatan mengejan, maka berturut-turut tampak berigmatikus, dahi, muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi yang disebut dengan putaran paksi luar atau rotasi eksterna. Ketika kepala sudah lahir, maka oksiput kembali ke posisi semula. Selanjutnya kepala akan mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher, sehingga ubun-ubun terletak sesuai dengan punggung. Diikuti putaran di mana bahu dengan diameter bisakromial menempatkan diri dalam diameter anteroposterior di pintu bawah panggul. Selanjutnya ekspulsi terjadi segera setelah rotasi eksterna. Bahu depan akan tampak di bawah simpisis dan perineum akan diregang oleh bahu belakang. Dan dengan datangnya his, maka bahu depan akan lahir serta menjadi hipomokleon bagi lahirnya bahu belakang dan bagian tubuh lainnya segera dikeluarkan.